Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan ada penyuluhan tentang kesehatan mental loh. Iya, bagaimana nih kabarnya teman-teman semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Azza Nurmutiah, biasa dipanggil Azza. Kalau saya namanya Fadia Salfazara. Saya biasa dipanggil Alfa. Oke, langsung aja yuk kita ke pembahasan selanjutnya, pembahasan kesehatan mental. Yuk Kak, jadi di sini kita udah kedatangan Dokter Erika. Nanti beliau yang akan memberikan materi tentang penyuluhan kesehatan mental. Halo Dokter Erika, apa kabarnya nih Dok? Alhamdulillah baik dong Kak. Wah, alhamdulillah ya Dok, kalau baik-baik aja. Jadi kita bisa aja nih Dok, langsung dimulai aja materinya ya Dok. Jadi pengertian menurut WHO tahun 2015, sehat mental dapat diartikan sebagai kondisi individu yang berada dalam keadaan sejahtera, mampu mengenal potensi dirinya, mampu menghadapi tekanan sehari-hari, dan mampu berkontribusi di lingkungan sosialnya. Kesehatan mental yang baik adalah kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan tentram dan tenang, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar kita. Seseorang yang bermental sehat dapat menggunakan kemampuan atau potensi dirinya secara maksimal dalam menghadapi tantangan hidup, serta menjalin hubungan positif dengan orang lain. Sebaliknya, orang yang kesehatan mentalnya terganggu akan mengalami gangguan suasana hati, kemampuan berpikir, serta kendali emosi yang pada akhirnya bisa mengarah pada perilaku buruk. Kesehatan mental ini juga memiliki beberapa jenis loh. Jenis yang pertama itu ada stres. Apa sih stres itu? Stres adalah keadaan ketika seseorang mengalami tekanan yang sangat berat, baik secara emosi maupun secara mental. Seseorang yang stres biasanya akan tampak gelisah, cemas, dan mudah tersinggung. Nah, contoh dampak stres terhadap perilaku seseorang itu juga ada. Yang pertama itu menjadi penyendiri dan enggan berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, enggan makan atau makan secara berlebihan. Yang ketiga, marah-marah dan terkadang kemarahan itu sulit untuk dikendalikan. Yang keempat, menjadi perokok atau merokok secara berlebihan. Yang kelima, mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan. Dan yang keenam, penyalahgunaan obat-obatan narkotika. Nah, masalah kesehatan yang dapat timbul akibat stres itu biasanya gangguan tidur, lelah, sakit kepala, sakit perut, nyeri dada, nyeri atau tegang pada otot, penurunan gairah seksual, hipertensi, obesitas, diabetes, dan masih banyak yang lainnya lagi. Nah, jenis yang kedua itu ada gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan adalah kondisi psikologis ketika seseorang mengalami rasa cemas berlebihan secara konstan dan sulit untuk dikendalikan, sehingga berdampak buruk terhadap kehidupan sehari-harinya. Sementara itu, gejala fisik yang mungkin disertai masalah gangguan kecemasan itu biasanya sulit tidur, badan gemetar, mengeluarkan keringat secara berlebihan, otot menjadi tegang, jantung berdebar, sesak nafas, lelah, sakit perut, atau kepala. Nah, yang ketiga itu jenisnya ada depresi. Nah, depresi merupakan gangguan suasana hati yang menyebabkan penderitanya terus-menerus merasa sedih. Berbeda dengan kesedihan biasa yang umumnya berlangsung selama beberapa hari. Perasaan sedih pada depresi bisa berlangsung hingga berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Gejala psikologi yang mengalami depresi itu pada seseorang kehilangan ketertarikan atau motivasi untuk melakukan sesuatu, terus-menerus merasa sedih, bahkan terus-menerus merasa menangis, merasa sangat bersalah dan khawatir berlebihan, tidak dapat menikmati hidup dengan rasa percaya diri yang hilang, sulit membuat keputusan dan mudah tersinggung, tidak acuh terhadap orang lain. Di sini juga ada penyebab tingginya angka penyakit kesehatan mental di era pandemi
COVID-19 memberikan multiple stress pada kehidupan masyarakat, mulai dari kekhawatiran akan tertular COVID-19, khawatir akan meninggal dan kehilangan anggota keluarga serta teman hingga stres akibat terkena PHK dan mengalami penurunan pendapatan. Di sisi lain, laporan media yang secara konstan memberitakan tentang angka dan keadaan yang sakit dan meninggalkan menambah rasa takut dan stres. Lebih rinci lagi, perempuan mengalami tingkat kecemasan lebih tinggi daripada laki-laki. Nah, makin tinggi tingkat pendidikan, responden makin rendah tingkat kecemasannya. Selain itu, ada juga loh faktor yang menyebabkan munculnya masalah kesehatan mental di masa pandemi, yaitu yang pertama ada masalah ekonomi, kesehatan fisik, memiliki keterkaitan yang dengan kedua orang, stres dipicu karena aspek kognitif, pembatasan sosial. Nah, cara menjaga kesehatan mental di era pandemi juga bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan mental selama pandemi. Nah, itu yang pertama, menjaga komunikasi dengan keluarga dan orang-orang terdekat. Yang kedua, bijak dalam menerima informasi mengenai COVID-19. Nah, yang ketiga, hindari penggunaan rokok, alkohol, atau obat-obatan. Yang keempat, hidup sehat. Yang kelima, lakukan aktivitas yang disenangi. Yang keenam, jangan takut untuk mencari pertolongan. Nah, pencegahan kesehatan mental, mencegah gangguan mental yaitu yang pertama, melakukan aktivitas fisik secara rutin, mengonsumsi makanan sehat, hindari kebiasaan yang tidak sehat, mediasi, tertawa, memiliki orang terdekat. Pengobatan mental itu juga ada loh. Yang pertama itu psikoterapi. Nah, psikoterapi ini merupakan terapi bicara yang memberikan media yang aman untuk pengidap dalam mengungkapkan perasaan dan meminta saran. Yang kedua itu obat-obatan. Nah, pemberian obat-obatan untuk mengobati penyakit mental umumnya bertujuan untuk mengubah senyawa kimia otak di otak. Yang ketiga itu ada rawat inap. Nah, rawat inap ini diperlukan jika pengidap membutuhkan pemantauan ketat terhadap gejala-gejala penyakit yang dialaminya atau terdapat kegawat daruratan di bidang psikiatri. Misalnya percobaan bunuh diri. Nah, yang keempat itu ada support group. Nah, support group ini umumnya beranggotakan pengidap penyakit mental yang sejenis atau yang sudah dapat mengembalikan emosinya dengan baik. Mereka berkumpul untuk berbagi pengalaman dan membimbing satu sama lain menuju pemulihan. Nah, yang kelima itu membuat rencana bagi diri sendiri, misalnya mengatur gaya hidup dan kebiasaan sehari-hari untuk melawan penyakit mental. Nah, rencana ini bertujuan untuk memantau kesehatan, membantu proses pemulihan, dan mengenali pemicu atau tanda-tanda peringatan penyakit kesehatan mental. Wah, penjelasan yang sangat menarik bukan? Dan tentunya sangat bermanfaat sekali ya buat kita semua. Iya, bener banget nih Kak Azah. Sekarang saatnya sesi tanya jawab nih. Buat yang ingin bertanya, bisa langsung bertanya ya. Baik, terima kasih. Sebelumnya izin bertanya, bagaimana sih cara kita mendeteksi dini kesehatan mental kita di masa pandemi ini? Terima kasih. Yang pertama itu, katakan hal positif pada diri sendiri. Yang kedua, tuliskan hal-hal yang patut disyukuri. Yang ketiga, fokus pada suatu hal pada suatu waktu. Yang keempat, olahraga. Yang kelima, makanlah makanan yang enak. Yang keenam, terbukalah pada seseorang. Yang ketujuh, lakukan sesuatu untuk orang lain. Yang kedelapan, istirahat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Davina, izin bertanya. Kan masih banyak nih yang belum tahu cara menjaga kesehatan mental. Nah, bagaimana sih cara menjaga kesehatan mental? Terima kasih. Ada beberapa jenis gangguan kesehatan mental yang sering terjadi dan tumbuh sejak usia dini. Gangguan tersebut antara lain skizofrenia dan gangguan bipolar, di mana gangguan ini beresiko untuk berkembang sendiri jika tidak dibatasi sejak awal. Ada beberapa contoh gangguan kesehatan lain yang harus diperhatikan dan diterbitkan oleh World
Heart Organization World Mental Health. Nah, WMH. Yang pertama itu gangguan kontrol impuls yang biasa terjadi atau Attention Deficit Hyperactive ADHD yang dimulai dari usia 7 sampai 9 tahun. Nah, yang kedua itu gangguan melawan atau Oppositional Defiant Disorder, nah ODD, yang biasa muncul pada usia 7 sampai 14 tahun. Yang ketiga itu gangguan perilaku atau Conduct Disorder yang biasa dimulai usia 9 sampai 14 tahun. Nah, yang keempat itu gangguan Intermediate Exposure Disorder IED. Nah, biasanya penderita mengalami perilaku suka mencuri, berjudi, atau suka minum-minum beralkohol yang mungkin di usia 13 sampai 21 tahun. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Herudin, ingin bertanya, apakah anak usia dini bisa terkena masalah kesehatan mental? Terima kasih. Dengan cara mengenali tanda-tanda masalah kesehatan mental. Di antaranya yang pertama, mengalami gangguan kesehatan mental secara emosional biasanya ditandai dengan mudah marah, mudah menangis, atau sensitif, terpicu secara emosional oleh hal-hal kecil yang sebenarnya mungkin tidak seharusnya kita bereaksi akan hal tersebut. Nah, yang kedua itu mulai merasakan kelelahan fisik dan psikologi secara terus-menerus. Yang ketiga itu ketika merasa tidak ada jalan keluar untuk diri sendiri atau bisa dikatakan dengan frustasi. Nah, yang keempat itu seringkali tidak fokus untuk mengerjakan tugas-tugas harian yang seharusnya menjadi tanggung jawab diri sendiri. Baik, sudah cukup ya pertanyaan. Keren-keren banget ya Kak pertanyaan dan jawaban dari Dokter Erika. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Dan sekali lagi terima kasih kepada dokter yang sudah menjelaskan materinya dan sudah berkenan hadir untuk acara ini. Langsung aja kita cukupkan acara ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah dalam penyampaiannya. Kami pamit undur diri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.